bersama bahwasanya kita akan disunahkan sebelum kita melangkahkan kaki kita ke masjid, dan disunahkan berpakaian rapi, bersih. Kalau punya pakai wangi-wangian seperti yang Pak Ustaz tadi bilang. Dan dikatakan sempurnakanlah wudhumu sebelum Anda ke masjid. Pertanyaan saya, afdal mana kita berwudu di rumah atau kita berwudu di masjid? Yang pertama. Terus yang kedua, seperti tadi Pak Ustaz katakan bahwa salah satu adab kita masuk ke masjid itu kita disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Tapi sekiranya kita masuk ke masjid itu waktunya udah mepet untuk kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid dengan kafiyah, ini salah satunya kita harus korbankan ini. Pertanyaan saya, yang mana yang harus kita utamakan? Apakah sholat tahiyatul masjid atau sholat kafiyah? Saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sholat dulu atau sholat tahiyatan masjid, insyaallah. Kalau secara tertib, setelah orang itu sudah berwudu, kemudian dia masuk masjid, mana yang didahulukan? Apakah sholat wudunya sunnah wudu atau tahiyatul masjid? Yang didahulukan tahiyatul masjid. Ya kan? Kenapa? Karena dia lagi memasuki dari buyut min buyutillah, rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini dalam bentuk bukan kita hormati masjid, tapi hormat kepada Allah yang punya masjid. Yang kita pandang itu yang punya. Setelah udah yang kita pandang yang punya masjid, ya, baru nanti kita dilanjutkan dengan sholat sunnah wudu. Jadi dua-duanya nanti dapat. Tapi kalau secara tertib, jadi mana yang harus didahulukan? Yaitu tahiyatul masjid. Karena yang dipandang itu adalah Allahnya yang punya rumah. Banyak contoh, umpamanya ini kita lagi bertamu, ya kan? Orangnya kagak ada. Kira-kira kita balik atau masuk ke dalam balik. Lalu kita itu baliknya ada di situ, umpamanya pulpen kita atau barang kita nih, tas kita atau baju kita ada di situ, ya kan? Diambil dulu atau minta permisi dulu. Permisi dulu, jangan main comot aja. Ngelirik di rumahnya orang aja kagak sopan, kagak boleh. Betul lah. Apalagi masuk. Suaminya kagak ada, kita kagak boleh masuk. Kagak punya anak, kagak punya sopan, aturan Islam. Makanya apa? Permisi dulu. Setelah udah permisi dulu, bentuk rasa hormat kita, baru kita lanjutin. Maksud tujuannya apa tadi? Ambil tas atau ambil baju. Dan begitu juga kita masuk masjid. Orang pengen masuk masjid, ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan apa? Ya tahiyatul masjid, hormat dulu sama masjid. Lambang daripada kita hormat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya masjid. Kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah berikutnya, sunnah wudu. Nah, ini lakum afdol, lakum sahih. Ada kan kalau dibalik boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Ya kan? Kalau tertibnya kan ini tertib. Sah Ustaz, ada kata kalau kayak saya langsung sholat wudu aja, sholat sunnah wudu, setelah itu kemudian baru tahiyatul masjid. Ya kayak begini ya. Aturannya kurang pas. Paham ya? Jadi
aturan kalau pengen tertib itu yang pas. Jadi korban sama masjid, insyaallah. Ya, kita bahas tentang masuk masjid harus dengan pakaian yang bagus, dengan bau yang bagus, semuanya yang bagus. Pertanyaan tadi Pak? Pertanyaannya ini masalah wudunya, apakah kita masalah mana wudunya ya? itu di rumah, dari rumah atau langsung sini? Ya, di masjid. Ini ajaran dari para masyayikh, para guru ini. Terutama adalah di dalam kitab Bidayah Mula Karya Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali. Jadi kalau yang lebih afdal itu wudunya di rumah. Jadi wudunya di rumah, setelah udah di wudunya, kalau yang lebih afdal lagi sholatnya sunnahnya di rumah, baru masjid. Tapi kayak begini yang khawatir apa? Tinggal. Ini kan yang pertanyaannya yang lebih afdal, betul kan? Betul. Sholat sunnahnya di rumah. Ya kan, nabi buyutakum. Ya kan, sinarilah rumahmu ini, jangan sampai jadikan itu rumahmu seperti kuburan. Bisolat dengan sholat, tilawatil Quran dengan baca Al-Quran. Jadi kalau sholat sunnahnya di rumah, nanti kalau sholat wajibnya di mana? Masjid. Di masjid. Itu kalau afdol. Ya kan, harus kompromi dulu nih sama imam masjid. Sama takbir, DKS masjid. Nanti kalau saya sampaikan di afdol kayak begini, Ustaz ini sholat sendiri. Ayo, ini aturannya. Nah, setelah udah wudu, kemudian bergegas dia melangkahkan kaki keluar dari rumah dengan tujuan untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kehati-hatian. Jadi kagak boleh noleh kanan, noleh kiri. Maksud dan tujuannya apa? Ke masjid, dia ke masjid. Jangan nongkrong. Dia ke masjid, dia nongkrong di sebelah, ngobrol sama begini, begini kan. Jadi diajarkan orang tua nih, kalau udah rapi semuanya, orang kantor itu masuk. Sampai ke masjid, dan setelah ke masjid baru nanti kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wudunya di rumah, di rumah. Kecuali kalau memang wudu kita batal, di tengah perjalanan kita batal, ya wudunya di sini. Ya, wudunya di masjid. Di masjid. Masjidnya kan ada airnya. Dari mana Pak? Yang penting ada airnya. Ya kan? Tidak boleh tayamum. Tayamum itu kalau memang benar-benar nggak ada air. Ada air. Sebelah kanan kiri kan ada. Itu yang afdal. Jadi kalau ingin yang afdal di rumah, ya di rumah. Jadi udah rapi di rumah. Jadi tinggal nanti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita punya wudu, ya wudunya di masjid. Atau mungkin lagi dalam keadaan batal wudunya, ya wudunya kita di masjid. Ya, wudunya di masjid. Nah, ini ya pertanyaan lagi. Apakah didahulukan sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah subuh? Pokoknya begitu kan. Ini kalau urusan sunnah nih, ya kan urusan sunnah. Yang afdal yang mana? Ini kalau kita jalan satu-satu namanya, dijalanin sholat tahiyatul masjid, kagak dapat qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia sisi. Betul kan? Nah, kita jalanin sholat qobliyah subuh, tahiyatul masjid kagak dapat, dikira nanti kagak sopan. Dikira tidak sopan. Bisa gak itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama sunnah? Yang sama-sama sunnah untuk benar-benar taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala, dia diniatkan sholat tahiyatul masjid, dia diniatkan apa? Dia boleh gitu.
Kalau puasa, ya dapat puasa Senin, dapat puasa, umpamanya ini puasa apa ya? Ini puasa Arafah, umpamanya. Puasa Arafah kebetulan hari Senin. Diniatkan itu dua-duanya dapat gaya dapat pahala puasa Senin, dapat pahala puasa Arafah. Nah, kita ini lagi sholat, mau sholat sama-sama sunnah, mau sholat sama-sama sunnah qobliyah subuh, sunnah tahiyatan masjid. Boleh kan? Boleh. Yang enak digabung atau satu-satu? Satu-satu. Kalau menurut jujur menurut Bapak enaknya Kalau saya satu-satu. Masya Allah. Ya. Jadi begini Pak, kalau memang dalam keadaan overcare itu, alangkah sayangnya yaitu yang lebih muakkadah. Apa Pak? Muakkadah. Sunnah muakkadah adalah sholat qobliyah subuh. Jadi sebelum sholat subuh ada namanya sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang diajarkan oleh Nabi, muakkadah sangat dianjurkan. Nah, sedangkan tahiyatul masjid ini cuma sunnah biasa. Kamu hormatnya di masjid. Makanya apa? Yang diutamakan apa? Adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling kuat. Ini paling kuat. Contoh, bapak-bapak, kalau sunnah muakkadah itu sholat sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ini namanya sunnah muakkadah. Pernahkah Rasulullah SAW menyarankan sholat qabliyah maghrib? Ikut ya, terkadang Rasulullah tidak nyarani. Nah, ini kalau bapak nyaranin sholat sunnah qabliyah maghrib itu ghairu muakkadah. Ini tidak dianjurkan, artinya kurang kuat. Jadi dulu ketika waktu saya ngaji kitab Sahih Muslim, jadi dalam kitab Sahih Muslim itu yang hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim itu terkadang Rasulullah menyarankan itu sholat qabliyah maghrib tapi kagak kuat, namanya dinamakan ghairu muakkadah. Tapi kalau yang muakkadah yang sangat dikuatkan dianjurkan oleh Nabi adalah ba'diyah sholat maghrib. Akhirnya jadi begitu. Seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau bapak sholat puasa Senin itu namanya sholat apa? Hukumnya sunnah. Tapi kalau bapak lagi bertamu, ya kan, lagi jadi tamu, ini hormat nggak sama tamu? Hormat. Kalau menghormati tamu wajib apa enggak? Wajib. Nah, wajib. Kalau yang wajib, didahului wajibnya atau sunnahnya? Wajib. Nah, wajib. Mana wajib? Tapi lanjutin lagi. Tapi syaratnya apa? Syaratnya jangan ngomong. Syaratnya jangan ngomong. Itu dulu waktu itu dia kita dengan ustaz saya di pondok pesantren pertama kali itu. Ustaz, kan tadi kan puasa katanya nih. Puasa wajib kan? Ini lagi wajib nih. Umat ini wajib. Jadi kita makan secukupnya. Ya, tadi dilanjutin lah. Kenapa? Itu perbandingannya. Dulu wajib atau dulu sunat? Ini wajib. Makanya kemudian Imam Ghazali di antaranya ini kadang-kadang tapi karena saking tegasnya, makanya contoh menurut Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Imam Abu Hanifah, pokok sholat itu wajib atau sunat? Ini kotor sholat
Itu keempat-empatnya itu mewajibkan wajib qada sholat. Karena dianggap itu wajib qada sholat, maka kalau bapak punya hutang sholat yang banyak, nggak usah sholat sunnah yang lain. Pokoknya apa? Setiap kali sholat harus qada, diqada lagi, qada lagi. Imam kan banyak. Imam itu banyak. Sampai saking tegasnya itu ya orang pegang imam yang kayak begitu itu. Dia kata kalau ada imam waktu nanti di bulan Ramadan sholat tarawih, ditanya itu imam dulunya itu sering tinggalin sholat apakah sudah diqadha belum? Kalau banyak itu hutangnya sholat qadha, ya kan, yang belum dibayar, nggak pantas itu jadi imam, mundur. Kenapa? Yang didulukan itu yang wajib. Kadang-kadang begitu saya nangguin aja orang. Oh nggak bisa. Kenapa? Itu orang saya tahu. Waktu di mudanya juga sangat main sama saya. Ya sama-sama Bandung. Dia kan suka tinggalin sholat. Kalau pantas saya jadi imam. Subhanallah. Itu kalau ya yang suka berpedoman prinsip yang kayak begitu. Ada yang lain mengatakan tidak apa. Makanya hidup ini nggak usah kaku-kaku. Ya, hidup masyarakat nggak usah kaku. Karena ibadah itu adalah hakikatnya adalah memperbaiki hubungan diri kita hablum minallah kepada Allah dan bisa memperbaiki tentang hablum minan. Ada yang mau tanya lagi? Apabila khatib sudah dari mimbar pada hari Jumat, itu boleh nggak kita sholat sunnah? Terima kasih. Pertanyaan yang Bagus sih, cakep. cakep. Jadi ini saya khotib udah ceramah. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di khotib udah ceramah ini. Ini bahwa Pak datang kemari ya begini. Ini sholat tahiyatul masjid atau harus duduk? Ya kan? Akhirnya bisa duduk. Maka dalam kajian ilmu yang di pesantren itu ilmu kitab kuning itu yang afdal itu langsung duduk. Yang afdal apa? Yang afdal itu duduk. Kalau dengerin ceramahnya atau khutbahnya khatib itu hukumnya wajib. Apalagi kalau menurut Imam Syafi'i 40 orang telinganya harus kudu bolong. Pak, 40 orang telinganya harus kudu bolong. Artinya apa? Dia sadar dengerin semuanya kayak begini. Kalau 40 orang daripada tidur semuanya kayak begitu, berarti belum memenuhi syarat. Hanya apa? Dari ceramah khutbahnya khatib hukumnya apa? Wajib. Kalau tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Makanya di dalam kitab itu dijelasin kalau memang hatinya kurang nyaman, Ustaz saya ingin sholat tahiyatul masjid, maka silakan lakukan tahiyatul masjid tapi bitarfif. Dengan apa? Dengan sholatnya dengan aja. Jadi cepat, jangan terlambat, dilama-lamain. Jadi sholatnya sebenarnya sholatnya dicepat. Jadi namanya takhfif. Sholatnya dengan boleh nggak? Boleh. Jadi kalau pengen yang lebih afdal, ya kan, duduk manis dengerin. Nanti kalau tahiyatul masjidnya udah disempurnain, udah disempurnain, insyaallah. Karena apa? Kita lebih utamain dan dari khutbah si khatib daripada kita sholat sunnah. Kalau memang hati kurang nyaman, boleh. Juzu diperbolehkan sholat tahiyatul masjid bitakhfifin dengan ringan. Jadi hukumnya boleh Pak ya. Jadi bukan haram ya. Haram ada sholat tahiyatul masjid enggak ada hukum haram. Tapi ya justru boleh juga diperbolehkan mubah. Jadi boleh aja. Tapi bolehnya di sini ditarfif dengan sholatnya dengan aja yang umum.
Ada di nama ini kayak boleh jadi nyala yang tepat, ya kan? Jadi harus ringan, hukumnya boleh, tapi harus dipercepat. Jadi harus ringan. Amin. Maaf nih tadi saya lanjut pertanyaan, menyambung pertanyaan saya yang tadi nih. Oh iya. Nah, yang saya bilang kan sholat qabliyah dengan tahiyat masjid dengan sholat qabliyah. Tapi Pak Ustaz kan ngambil contoh di sholat subuhnya nih, lebih mengutamakan sholat qabliyahnya karena itu kan termasuk sunnah muakkadah. Iya, Tapi di luar dari sholat subuh itu seperti apa, gimana itu? Selain sholat subuh. Ya selain sholat subuh, ya kan? Subuh. Nah gimana? Insyaallah. Ini benar-benar nih. Nyimak. Biar puas gitu dong. Iya. Salah satu di antara sholat sunnah, apa itu qobliyah atau ba'diyah, ya kan? Itu di antaranya yang dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, yaitu di antaranya adalah qabla isya, qobliyah di isya. Di situ ada tulisannya, kenapa ini nggak ada? Jadi urutannya kayak begini. Jadi ini adalah salah satu pemahaman imam. Jadi sholat sunnah rawatib itu, jadi qobliyah ba'diyah itu ada yang dianggap muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Jadi kalau ghairu muakkadah itu berarti kuat ya. Kalau ghairu muakkadah jadi tidak kuat. Nah itu termasuk di antaranya yang ghairu muakkadah itu tadi adalah isya. Termasuk salah satu qobliyah itu 4 rakaat ini adalah muakkadah. Jadi muakkadah. Jadi yang afdal itu qabla zuhur itu 4 rakaat. Itu muakkadah. Jadi muakkadah. Termasuk qobliyah asyar. Kalau ba'diyah subuh enggak ada. Ba'diyah asyar enggak ada. Masya Allah. Jadi ada salah satu ketertiban nanti sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Itu diantaranya selain yang tidak makan itu tadi tulis itu diantaranya adalah qobliyah isya. Makanya kalau bapak-bapak kebetulan lagi ada kesibukan, ya kan, sebentar lagi itu mau dikumandangkan iqomah kayak begitu. Jadi bapak nggak usah sholat tahiyatan masjid, jadi nggak usah tahiyatan masjid, langsung aja sholat. Kenapa? Ya karena sholatnya wajib, sholat subuhnya wajib, zuhur, asar, maghrib wajib. Nah kalau kita nggak sempat, ya langsung kita sholat. Jadi ini masalahnya begini. Masalah kesunahan yang diajarkan oleh Nabi, kalau memang bisa diambil. Kalau kagak bisa diambil, jangan diambil. Ya kan? Kata Pak Gus itu gimana? Begitu aja korek, repot. Masih banyak kesunahan yang lain yang harus kita lakukan. Makanya dari kita dapat satu, dia dapat yang lain. Kita dapat satu, dapat yang lain. Makanya dia begini jangan terlalu dipermasalahkan. InsyaAllah kita akan luas, kita akan atur dalam rangka semuanya diniatkan taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini lagi. Ustaz, tanggung satu lagi. Untuk qobliyah Jumat itu ada atau tidak? Salat qobliyah Jumat sebelumnya. Ada qobliyah, ada qobliyah sebelum Jumat. Ini ada. Kita saksikan saudara-saudara kita ini menjalani qobliyah Jumat dan ba'diyah Jumat. Ini kalau kita bahas tentang hukum, kan, mengatakan ada qobliyah Jumat, sudah cukup aja kita
Rukuknya gegap. Ada yang mengatakan, wah ada malah gitu. Bisa jadi orang-orang yang gitu pakai. Rukuknya sudah, kan? Biar apa? Harus ada pemanasan. Ya kan? Yang dipakai monggo, yang memakai monggo silakan. Jadi nggak usah diperiksa bukan, ya kan? Yang mantapnya yang mana? Itu aja yang dipakai. Wabil khusus termasuk sholat zuhur. Jadi imam ini banyak. Sekalipun anda itu sholat Jumat, tapi anda juga harus ngerjain sholat apa? Sholat zuhur. Ada ke imamnya? Ada. Ada. Ada juga yang mengatakan imamnya, yang penting apa? Kamu kalau sudah sempurna, disempurna ini ceritanya, sempurna kamu mengikuti khotib 2 kali di khutbah, ya kan? Setelah itu kemudian kau sempurnakan lagi 2 rakaat sholat Jumat, itu adalah sebagai pengganti daripada sholat zuhur. Kalau yang yakinin begitu, nggak usah sholat zuhur, nggak apa-apa, ikuti. Kalau yang ingin makan pagi nggak bisa. Nanti kalau udah sholat yang begini saya sholat zuhur, nggak bisa ceritanya diganti-ganti gitu. Ya monggo silakan. Ada nggak itu imamnya kitabnya ada? Jadi kalau pengen referensinya nanti di rumah. Di rumah saya gitu. Ada. Ya kan? Kalau bagi begitu, makanya kan ini jangan ribut masalah apa? Masalah ibadah. Karena urusan ibadah itu adalah kepada Allah. Justru kita hormat, ya kan? Ikrarul muslimin, memuliakan saudara kita muslim itu jauh lebih wajib daripada apa? Ikut-ikutan sibuk-sibukan orang kayak gitu. Jadi tambah luar biasa. Silakan dibagi. Yeah. Jadi kalau ingin sholat di monggo, enggak sholat juga apa-apa. Ya namanya sunnah aja. Yeah. Ya kan? Jauh yang dikatakan adalah ikrarul muslimin, memuliakan orang-orang Islam, paling penting rukun. Ya kan? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi bersaudara itu jauh lebih diutamakan, kerukunan ini jauh lebih diutamakan, baru mau bertakwa kepada Allah. Ya kan? Jadi rukun dulu ditambah ini baru bertakwa sama Allah. Jangan ini semuanya takwa ibadah. Jelek sama temannya, jelek sama keluarganya, jelek sama istri dan itu kagak benar. Rukun dulu baru beribadah. Masa mau sholat kamu, ya kan? Parah-parahnya tenangkan dulu, hilangin marahnya dulu, minta maaf baru kita sholat. Mau jadi apa dan tidak mau jadi bersuara. Allah berkati khairan majid syukur. Rabbana nusibhu bana wa'adna alaina Muhammad dan rahmat wa fi subhanahu wa ta'ala. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.